Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kisah ada Maulana dari negeri Juldah ke Jawa bernama Syekh Wali Lanang yang dituju Ampel Denta untuk berbagi ilmu dengan Sunan di Ampel Denta. Setelah beberapa waktu ada di Ampel Denta, lalu melanjutkan perjalanan lagi ke timur, lurus sampai di Belambangan, tiba di dusun Purwasata. Raja Belambangan punya anak putri baru sakit berat. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Setelah diobati, Syekh Wali Lanang sembuh. Atas kehendak raja, putrinya dinikahkan dengan Syekh Wali Lanang. Lama-kelamaan, raja diminta untuk masuk Islam oleh Syekh Wali Lanang. Tetapi ia tidak mau. Menantunya itu lalu pergi ke Malaka. Istrinya tinggal waktu hamil tua. Sepeninggal Syekh Wali Lanang, Belambangan terkenal kuat dan besar. Banyak orang yang meninggal. Istri Syekh Wali Lanang yang ditinggal kemudian melahirkan anak laki-laki. Kehendak raja Belambangan supaya bayi itu dimasukkan ke peti, dibuang ke samudra. Raja Belambangan punya abdi bernama Ki Samboja. Ia mendapat musibah, kena marah raja hingga dipecat dari kedudukannya. Samboja lalu pergi mengabdi ke Majapahit. Ia diterima untuk mengabdi dan diberi kedudukan di Gresik. Ketika tiada meninggalkan seorang istri, kekayaan yang besar, dan banyak memiliki dagangan, ada pedagang yang menemui peti berisi seorang bayi. Diserahkan kepada janda Samboja. Bayi itu dijadikan anaknya. Setelah besar, disuruh mengaji kepada Sunan di Ampel Denta. Teman-temannya mengaji. Putranya Ampel Denta yang bernama Santri Bonang. Adapun putranya janda tadi bernama Santri Giri. Kedua anak laki-laki itu kemudian berniat belajar mengaji ke Mekah. Mereka berangkat, berhenti di Malaka. Di situ bertemu dengan Wali Lanang dan berguru kepadanya. Kira-kira 1 tahun lamanya. Ketika akan melanjutkan niatnya mengaji ke Mekah, Wali Lanang tidak menyetujuinya. Dianjurkan pula ke negerinya sendiri. Mereka diberi sisir dan jubah. Santri Giri diberi gelar Prabu Setmata dan Santri Bonang Prabu Nyakra Kusuma. Lalu mereka pulang ke Ampel Denta lagi. Ada darwis, orang yang mempelajari tasawuf dari negeri atas angin, datang ke Jawa, bernama Syekh Rahidin. Bertempat tinggal di Ampel Denta, kemudian melanjutkan pengembaraannya lagi. Setelah meninggal dunia, dimakamkan di Palembang. Putra Tumenggung Wilowatikta di Majapahit yang bernama Jaka Said gemar bermain judi. Ia berpergian sampai ke Jepara. Bila kalah berjudi, ia menyamun atau menghadang orang yang berjalan di hutan jati sekar. Arahnya timur Laut Lasem. Suatu hari Sunan Bonang sedang lewat di situ. Dihentikan akan dibegal. Sunan Bonang berkata,
Besok jika ada orang lewat sini berpakaian serba hitam serta bersumping bunga warawari, bunga sepatu merah, bagalah ia Raden Said menurut. Sunan Bonang dilepaskan melanjutkan perjalanannya. Antara 3 hari lebih, Raden Said menghadang orang yang berpakaian serba hitam bersumping bunga warawari merah itu. Setelah dihentikan oleh Raden Said, Sunan Bonang menjadi 4. Raden Said sangat ketakutan, lalu bertobat, sembuh dari perbuatan jahat. Ia lalu bertapa selama 2 tahun atas perintah Sunan Bonang. Setelah bertapa, Raden Said pergi ke Cirebon. Di situ bertapa lagi di tepi sungai, namanya Kalijaga. Raden Said lalu ganti nama menjadi Kalijaga. Kemudian ia dijadikan ipar oleh Sunan Gunung Jati yang menguasai daerah Cirebon. Dijodohkan dengan saudara mudanya. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.